Halo, perkenalkan nama saya Ferawati Sitania. Saya dari SMP Negeri 2 Pamana. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi norma dan keadilan. Video praktek pembelajaran ini saya buat sebagai bagian dari uji kinerja PPG pada LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Dan salam. Oke, untuk mulai pelajaran kita di hari ini kita awali dengan doa yang akan memimpin Wahidah. Silakan Wahidah. Teman-teman dan ibu-guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, selesai. Ya, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu absen, kalian punya kabar hari ini bagaimana? Baik. Baik. Kalian baik, kalian boleh ada di dalam kelas itu karena anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita boleh ada di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Oke, Ibu absen dulu sebelum kita belajar. Franz, Jonias, Salsa, Hadir ibu. Nabila, Hadir ibu. Nurma, Hadir ibu. Wahida, Hadir ibu. Reski, Hadir ibu. Sila. Hadir ibu. Oke, semua hadir ya? Ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan. Tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, benar sekali, pelajaran minggu lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat 3 tokoh yang merumuskan dasar negara? Siapa-siapa? Ya, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Oke. Berikut di depan kalian Ibu akan menampilkan video dan beberapa gambar. Ibu ingin setelah kalian melihat, kalian menganalisa kira-kira gambar apa yang ada di depan. Apa yang kalian temukan dari gambar? Gambar pertama ini apa yang kalian temukan? Kira-kira. Ini ada gambar, 2 gambar nih. Gambar apa yang pertama? Ya, Pinocchio. Pinocchio itu kan biasa kita ibaratkan dengan kalau dia hidung panjang berarti bohong. Yang kedua, merokok. Yang bohong itu baik atau tidak? Tidak baik. Toh, kalau perempuan merokok baik atau tidak? Tidak. Ya. Terus ini gambar ketiga. Ada orang apa ini? Gantut sembarangan. Itu baik atau tidak? Sopan atau tidak? Tidak.
Gambar keempat. Hah? Iya, bonceng 3. Mereka apa tuh? Melanggar aturan. Baik atau tidak kalau melanggar aturan? Tidak, oke? Oke. Berikut ini ada video, silakan kalian lihat. Jadi sikap kita akan menentukan masa depan kita, ya. Buat kejujuran adalah kesempurnaan apa? Atau tadi satu, ada 2 video lagi. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak dihadapin sama pilihan yang tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada.
orang yang kita Jadi, suara. tapi kita harus sadar juga bahwa wujud aturan itu nggak cuma tertulis Dengar saja. suara. Ternyata ada yang nggak tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain mengikuti aturan yang jadi sebuah. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita mau pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak update status dan jelas di orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan yang harus ikuti. Tapi kenapa? Apalagi bagi tanpa peraturan itu mustahil ada. Oke, sampai situ oke kalian sebentar. Dari 2 video tadi dengan gambar. Kira-kira video pertama tadi apa yang kalian temukan di situ? Dari video ini. Nah, kejujuran. Kejujuran biasa kita kaitkan dengan kalau di rumah orang tua sering kasih ingat kalian untuk tidak, atau sering bilang tidak boleh berbohong. Ada aturan di dalam ajaran agama atau tidak? Ada, atau? Terus gambar kedua, video kedua, kaitannya apa yang kalian temukan di situ? Jika tidak ada aturan di Video pertama tadi tentang kejujuran, video kedua tentang rules atau aturan. Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada aturan? Apa yang terjadi menurut kalian? Kalau tidak ada aturan, apa yang terjadi? Hidup bisa baik-baik saja? Tidak, atau bisa damai? Tidak. Jadi kalau tidak ada aturan maka kehidupan akan kacau balau. Atau hidup tidak akan damai, hidup tidak akan tentram. Aturan sering kalian dengar atau sering kita katakan sebagai norma. Jadi pokok bahasan kita di hari ini tentang norma. Ya, pokok bahasan kita hari ini tentang norma dan keadilan. Dengan tujuan pembelajaran melalui model PMBL, problem based learning dan metode TPEC, peserta didik diharapkan 1. Dapat menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan dalam menjalankan norma di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan dapat menunjukkan perilaku santun dan bergaul di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap gambar dan materi PPT, materi di PowerPoint yang sebentar kalian lihat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat menganalisis penerapan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, melalui berbagai informasi serta diskusi yang sebentar akan kalian lakukan, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telaah, arti dan macam-macam norma serta penerapannya dalam masyarakat. Oke, berikut gambaran tentang materi kita. Norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah atau larangan dan sanksi. Jadi norma ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Meskipun merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma yang berlaku. Jadi norma itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berikut kalian dapat baca, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada berapa macam norma yang kalian ketahui? 4. Ya, 4. Apa-apa? Norma agama. Ya, norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Berikut. Ini penjelasan tentang norma agama. Coba kalian baca secara bersama-sama. 1, 3. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah dan larangan. Ya, norma agama merupakan pedoman hidup manusia yang bersumbernya dari Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa, berisi perintah, ajaran, dan larangan. Betul toh? Jadi kalau di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, kitab suci kita mengajarkan kita untuk berbuat baik. Toh? Di dalamnya ada perintah untuk tidak berbohong, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi juga ada larangan untuk tidak mencuri, toh? Tidak memukul teman atau berbuat jahat, membunuh, toh? Ya, jadi kalau norma agama itu ujung-ujungnya sanksinya berupa dosa, toh? Mau dia kecil atau besar tetap ujung-ujungnya dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat yang buruk. Jadi norma kesusilaan ini lebih kepada bagaimana kita berbuat baik atau buruk. Oh? Jadi ketika kita yang tadi contohnya cewek-cewek duduk dengan pakaian seragam, merokok, di mata masyarakat itu baik atau tidak? Tidak. Nah, itu berkaitan dengan norma kesusilaan. Bagaimana seseorang bersikap di tengah-tengah masyarakat, toh? Itu didengar. Dan sanksinya biasanya berupa apa itu? Dihukum berupa dikucilkan. Kalian orang tidak akan bermain dengan kalian lagi, toh? Contohnya, atau kalian suka cerita teman, pasti teman-teman tidak akan mau berteman dengan kalian. Jadi sanksinya tadi dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, ibu kasih contoh, ketika mau ke sekolah pasti salim mama, toh? Atau bapak memberi salam, itu kesopanan. Terus ketika makan di atas meja makan tidak ribut, toh? Tidak pangku kaki, toh? Makan dengan sopan dan baik. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bicaranya dengan sopan, menghormati orang yang lebih tua. Itu contoh norma kesopanan. Yang berikut norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas atau nyata. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Siapa yang bisa kasih contoh norma hukum? Yang tadi barusan gambar pertama tadi. Ya, mencuri hukumannya pasti di penjara. Selain mencuri apa lagi yang tadi? Di atas kendaraan tadi melanggar aturan lalu lintas, biasanya akan didenda, toh? Kalau tidak mau mampu membayar atau tidak bisa, maka akan dipenjara. Toh? Bisa paham? Bisa. Oke. Berikut ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan diskusi. Jadi satu kelompok terdiri dari dua orang. Sebentar ibu akan bagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ini ada dia punya langkah-langkah dalam membuat portofolio. Toh? Jadi pertama ada dia punya contoh berita atau kasusnya. Contoh kasus di bagian depan. Jadi kalian diminta untuk membaca tapi juga menganalisa kira-kira berita ini tentang apa. Terus kaitannya dengan materi kita norma itu apa? Kaitannya kira-kira dengan norma apa saja? Bisa? Bisa paham? Oke. Sebentar kalian akan buat dalam bentuk portofolio dan kita akan presentasi di depan. Balik. Kalian ada bawa HP kan yang ibu janjikan kemarin, kalian boleh buka
bentuk portofolio. Jadi nanti kalian gunting, tempel toh untuk basisnya, terus kaitkan dengan materi kita. Butuh hotspot. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya. Baca dia punya langkah-langkah di depan, ada atau? Jadi kalian memperhatikan dan membaca permasalahan yang ada pada LKPD, masalahnya ini. Toh? Baca masalahnya tentang apa, terus kasih masalah tentang apa-apa. Toh? Terus kaitannya dengan materi norma kita hari ini apa? Contohnya ini toh, kasus Adi Saputra indikasi perilaku buruk berkendara. Kira-kira dia punya kaitan dengan norma apa? Bisa Bang? Bisa. Kaitannya dengan norma apa? Menurut kalian? Kaitan dengan norma hukum. Kenapa? Norma hukum itu apa dulu kalian jabarkan toh? Norma hukum merupakan apa-apa-apa, terus kaitannya karena dia melanggar aturan gitu. Bisa Pak? Bisa. Oke. Nanti digunting contoh kasusnya toh. Gunting sebagian baru tempel di kertas ini. Oh, bisa? Yang sebelah sini sudah bisa Pak? Jadi nanti kalian baca loh, baca makanya baca dia pun petunjuk bukan. Perhatikan membaca permasalahan yang ada pada LKPD. Masalahnya ini viral aksi cewek pakai seragam sekolah merokok sambil naik sepeda motor. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Tidak bagus. Kaitannya dengan norma apa? Selain norma hukum, norma apa lagi? Agama, apa lagi selain norma agama? Pantas, sopan toh, kesopanan. Terus kalian jabarkan norma kesopanan itu yang bagaimana? Kaitannya dengan ini kenapa? Bisa paham toh? Kenapa sampai dia tidak sopan? Karena apa yang membuat dia tidak sopan di sini? Bisa paham toh? Nanti digunting, terus ditempel di sini, terus tulis kaitannya yang tadi kalian jawab di kertas ini, digunting baru tempel di sini toh. Sebentar kita verifikasi. Ini sudah jelas. Boleh minta HP ya? Tidak apa-apa. Sudah jelas. Itu sebentar. Lepas aja. Lepas gunting. Ini dia punya sambungan nih Bang. Ini bisa dipenjelasan. Ini bisa cari di sini terus kaitan dengan ini Pak. Oh. Dia punya penjelasan, terus kemudian kaitkan dengan kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya lagi. Kalian boleh cari referensi melalui internet, melalui HP yang kalian bawa. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Ya.
Kalian hias di depannya. Sebentar nanti kalian presentasi di depan ya. Iya betul. Iya Oke, kelompok C ini sudah hampir selesai. Terus kelompok mana yang selesai? Tulis kelompok 4. Nomor 2 kelompok 3 yang di ujung, tidak kelompok 1. Oke, mana yang sudah selesai? Sudah? Oke. Oke, sebentar maju perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri. Sudah? Sudah. 3 menit terakhir. Oke, kita mulai presentasi ya. Oke, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Wahida. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan juga dengan saya dengan bentuk portofolio. Masalahnya tentang pencuri. Pelaku sambil membawa anak kecil asik mencuri di kotak amal masjid di Bogor ini viral. Oke, lanjut. Masalah mencuri kelompok 1 punya. Kaitannya dengan norma hukum dan agama. Norma hukum merupakan antara Skip aja. Yang di sebelah. norma hukum merupakan aturan lain tertulis maupun tidak perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Norma agama merupakan peraturan hidup yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar menawar, dan hidup ukurannya norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku bagi orang-orang yang agama tersebut semuanya rajin beribadah sesuai dengan masing-masing yang lain. Mengapa kami
Oke. Ya, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurmalinda dan ini teman saya namanya Hasiria. Kami akan mempresentasikan tentang anak durhaka. Anak durhaka tak diberi uang rokok, pemuda ini pukul dan meludahi ibunya. Berlutut dan meminta maaf kepada sang ibu. Lanjut saja untuk kaitannya. Suara agak besar. Norma kesusilaan. Suara agak besar. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya jujur dalam perkataan dan perbuatan dan lain-lain. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua dan lain-lain. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena melanggar kesopanan dan kesusilaan, yaitu tidak menghormati orang tua dan terkasar dan memukul. Oke, berikan. Demikian presentasi dari kami. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila dan ini teman saya Putri Salsabila. Nama saya Putri Salsabila. Suara kuat. Oke. Suaranya kuat. Viral aksi cewek pakai seragam sekolah Maroko sambil sepeda motor. Terus kaitannya dengan norma. Peraturan hidup yang sifatnya mutlak, Tidak dapat ditawar-tawar dan diubah ukurannya. Norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agama tersebut. Contohnya rajin beribadah sesuai dengan keyakinan. Suara kuat. Kasih lagi suara. Oke. Mengapa demikian? Kenapa? Ayo baca. Oke, demikianlah kelompok 3, berikan aplaus. Kelompok 4, silakan kelompok terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jenis Kudobon dan ini teman saya Franz akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus Adi Saputra indikasi perilaku buruk berkendaraan. Kasus di atas merupakan melanggar peraturan. Kasus ini berkaitan dengan norma hukum. Mengapa sampai kita mengatakan norma hukum? Karena ia melanggar peraturan. Sanksinya adalah akan dipenjara.
Norma hukum merupakan aturan baik tertulis maupun tidak tertulisnya, berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Sudah demikian. Demikian hasil diskusi kami. Oke. Atas Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke. Semua sudah presentasi. Berikan aplaus untuk kita semua. Belum perhatikan di depan. Kalau tadi kalian menyimak baik-baik, kelompok 1 tadi dia punya masalah tentang mencuri, kaitannya dengan norma hukum dan agama. Seseorang yang mencuri itu ada aturan yang mengatur di dalam ajaran agama. Kita dilarang mencuri. Sanksinya apa? Dosa. Terus kalau kaitannya dengan hukum, mencuri sanksinya apa? Bisa dipenjara. Terus kelompok 2 tadi tentang anak yang durhaka, yang minta uang kepada orang tua tidak kasih, lalu dia meludahi dan memukul. Itu sopan atau tidak? Tidak. Berkaitan dengan norma kesopanan. Dosa juga bisa didapat kaitannya dengan norma agama, tapi juga norma kesusilaan. Dengan dia bersikap demikian, maka dia bisa dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Kelompok 3 tadi tentang seorang cewek yang berboncengan sambil merokok. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau cewek merokok, kaitannya dengan norma kesopanan. Tidak sopan dong seorang cewek merokok, tidak sepantasnya. Kelompok 4 tadi tentang pelanggaran lalu lintas, kaitannya dengan norma hukum. Sanksinya apa kalau melanggar norma hukum? Denda. Ya, bisa didenda, tapi juga bisa dipenjara. Apalagi kalian menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan. Jadi semua yang kalian bahas itu semua sudah benar. Dan tadi Ibu mengulas lagi, jadi norma merupakan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat masyarakat. Ada 4 jenis norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi berupa undang-undang yang tertulis. Kalau melanggar norma hukum berarti bisa dipenjara atau sanksinya tegas. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sanksinya berupa dosa. Norma kesusilaan itu merupakan sesuatu baik buruknya seseorang, sanksinya berupa dikucilkan. Norma kesopanan, baik atau buruk kalian punya tata kelakuan, sopan atau tidak sopan. Bisa paham? Bisa. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita? Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Oke, silakan. Norma merupakan aturan yang mengatur dan mengikat masyarakat. Oke, baik. Kedua, norma berdasarkan sumbernya terdiri dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, atau hukum. Baik. Ada lagi yang mau tambah? Oke, silakan. Yang saya dapat dari belajar norma yaitu agar dapat mengatur diri saya sendiri untuk tertib pada aturan. Ya, baik. Jadi, jika kita belajar norma yang tadi teman-teman simpulkan bahwa norma merupakan aturan yang mengikat masyarakat atau mengatur masyarakat. Terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan, agama, norma hukum. Norma ini
Dia mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban, sehingga norma berfungsi untuk menjaga keadilan antar masyarakat. Jadi kalau kalian melaksanakan norma, maka bisa menimbulkan ketertiban, keamanan, kedamaian. Hidup bisa damai, hidup bisa rukun. Dengan belajar norma, itu bisa mengontrol diri kalian sendiri. Apakah saya ini sudah berbuat baik atau tidak? Toh, masing-masing orang bisa mengukur. Tadi saya bikin apa? Kira-kira baik atau tidak? Toh? Tapi juga bisa mengatur dia punya diri supaya saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Bisa Pak? Oke. Sekian pelajaran kita di hari ini. Untuk menutup pelajaran kita di hari ini, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Kalian bisa kerjakan langsung di lembaran kertas yang tadi dibagikan. Ya. Sudah selesai. Oke, boleh. Silakan dikumpulkan. Yang belum kerjakan dulu. Belum kerjakan dulu. Sudah. Ayo, kalau sudah dikumpul,
Sudah. Rizky sudah. Oke, masih tersisa Rizky. Sudah. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian boleh cari di internet untuk mempelajari materi itu di minggu depan loh. Nanti Ibu share juga materinya lewat WA group kita. Oke, pokok bahasan kita selesai. Untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, Ibu minta Frans pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Selamat siang. Siang. Dari salam. Oke, siang. 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 Lihat-lihat terima. Demikianlah video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran diperlukan untuk pembangunan video ini. Terima kasih.